Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, di dalam prakteknya, pelatihan dan pengembangan itu tentu saja sering dilakukan oleh perusahaan. Namun, apa perbedaan antara pelatihan dan pengembangan itu? Nah, kalau kita lihat pelatihan dan pengembangan, untuk pelatihan eh, itu jangkanya jangka pendek. Jadi dilakukan dalam waktu yang relatif pendek. Kalau pengembangan itu jangkanya jangka panjang. Kalau pelatihan itu eh, dilakukan untuk peningkatan pengetahuan atau keterampilan teknis. Kalau pengembangan itu untuk pengetahuan konseptual atau teoritis. Kemudian kalau pelatihan itu karyawan untuk meningkatkan kemampuan karyawan non manajerial. Kalau pengembangan untuk karyawan yang manajerial. Dan pelatihan itu untuk pengetahuan atau peningkatan keterampilan saat ini. Kalau untuk pengembangan itu pada masa yang akan datang. Nah, itu beberapa buku ada yang membedakan antara pelatihan dan pengembangan semacam ini. Namun, titik berat pada atau fokus pada pembelajaran saya kali ini itu tidak bertumpu pada perbedaan antara pelatihan dan pengembangan, tapi tujuan daripada pelatihan dan pengembangan itu sama. Jadi fokusnya pada persamaan itu. Saya tidak akan membedakan dalam pembahasan kita nanti, tidak akan membedakan pelatihan atau pengembangan, tapi saya gunakan secara bergantian. Karena tujuan daripada pelatihan ataupun pengembangan itu sama, yaitu apa? Untuk peningkatan produktivitas karyawan. Kemudian juga untuk meningkatkan mutu daripada karyawan. Peningkatan ketepatan perencanaan SDM. Karena dengan adanya pelatihan dan pengembangan, maka kita sebagai SDM punya data tentang tenaga kerja itu. Kemampuan seperti apa, mana yang kurang, mana yang enggak gitu ya. Mana yang kurang, mana yang lebih gitu ya. Jadi kita gunakan untuk jenjang karir ataupun untuk kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya untuk berkaitan dengan perencanaan SDM. Kemudian pelatihan atau pengembangan itu juga bisa meningkatkan kesemangatan kerja. Jadi, kesadaran akan karyawan bahwa perusahaannya itu peduli atas kemampuan dirinya itu membuat karyawan peduli atas kemampuan dirinya dengan adanya melakukan pelatihan dan pengembangan itu membuat karyawan lebih bersemangat di dalam bekerja. Kemudian pelatihan dan pengembangan itu juga bisa menarik atau menahan tenaga kerja yang baik. Karena apa? Mereka merasa nyaman di perusahaan itu, mereka merasa kalau perusahaan itu memperhatikan dia sehingga mereka akan lebih suka atau stay di sana. Menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kerja tentunya dengan adanya pelatihan dan pengembangan itu harapannya karyawan kita itu bisa mengoperasikan atau melakukan pekerjaan dengan baik sehingga meminimalisir kesalahan atau kecelakaan kerja. Kemudian menghindari keusangan dengan adanya pelatihan dan pengembangan maka kemampuan atau keterampilan daripada karyawan kita akan upgrade terus menerus seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian pelatihan atau pengembangan itu juga bisa menunjang pertumbuhan pribadi. Sehingga yang ini hal ini akan menjadi pokok bahasan kita, yaitu saya tidak membedakan antara pelatihan dan pengembangan, tetapi pelatihan dan pengembangan di sini akan saya jelaskan sama, nggih, tidak memisahkannya. Baik, dalam teori dalam pelatihan dan pengembangan itu, sebelum kita melakukan
pelatihan kepada karyawan kita, tentunya kita harus tahu ada teori yang berkaitan dengan untuk merubah perilaku seseorang ketika di dalam melakukan pelatihan atau apa nggih. Jadi intinya tujuan daripada pelatihan dan pengembangan itu kan untuk merubah perilakunya agar berkinerja, bermutu ketika nanti kembali ke dunia kerja setelah pelatihan. Salah satunya itu. Nah, teori pembelajaran itu ada macam-macam. Teori pembelajaran itu ada dua, teori koneksionis dan teori kognitif. Teori koneksionis itu menekankan pada tingkah laku atau individu sebagai makhluk reaktif yang memberikan respon terhadap lingkungan. Jadi menurut teori ini, manusia itu ketika distimulus maka dia akan berperilaku. Contohnya semacam apa? Nah, ketika misalkan anak kecil, adik kita misalkan, kita meminta dia untuk melakukan sesuatu dengan iming-iming akan diberikan permen atau dengan iming-iming akan diberikan uang jajan, maka dengan stimulus yang kita berikan rangsangan atau stimulus yang kita berikan berupa uang ataupun permen, es krim dan sebagainya kepada adik kita, maka akan mendorong dia untuk melakukan sesuatu sesuai yang kita minta. Nah, ini menurut teori koneksionis. Jadi, setelah manusia itu distimulus atau dirangsang, maka dia akan melakukan perilaku. Nah, kemudian dalam ini ada 4 macam pengukuhan. Artinya semacam apa sih? Di dalam ketika kita melakukan sebuah pembelajaran atau misalkan adik kita tadi kita suruh untuk membeli sesuatu, dia mau. Nah, harapannya ketika nanti dia akan datang, yang akan datang kita menyuruh lagi kan dia akan selalu mau. Maka itu perilaku itu akan biar perilaku tersebut cenderung diulang di masa yang akan datang, yaitu mau membantu kita untuk membelikan sesuatu misalkan. Nah, itu disebut sebagai pengukuhan kembali. Maka perilaku itu perlu dikukuhkan agar apa? Agar mau dilakukan kembali di masa yang akan datang. Nah, inilah disebut sebagai pengukuhan kembali dengan memperkuat ataupun kalau misalnya kita ingin perilaku itu tidak diulang di masa yang akan datang, maka disebut memperlemah. Nah, jadi agar perilaku yang kita inginkan itu dilakukan kembali di masa yang akan datang atau di-cancel atau tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang, maka kita perlu melakukan pengukuhan atas perilaku itu. Nah, macam-macam pengukuhan, 4 macam pengukuhan kembali untuk memperkuat atau memperlemah perilaku. Yang pertama, pengukuhan kembali yang positif. Jadi perilaku akan cenderung diulang jika diberi reward seperti pada adik kita tadi. Ketika kita memberikan reward yang menyenangkan kepada dia, memuaskan dia untuk bisa kita suruh untuk membeli sesuatu. Nah, ketika kita memberikan reward yang sesuai harapan atau melebihi harapan dia, maka untuk yang akan datang dia akan dengan senang hati ketika kita suruh lagi. Karena apa? Karena pengukuhan kembali yang positif dari perilaku yang cenderung diulang jika diberi reward, maka kemungkinan besar dia akan diulang kembali di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau misalnya tadi sudah senang dengan pemberian yang sampean berikan atau Anda berikan, perusahaan berikan, maka lain kali jika diminta untuk melakukannya, maka adik Anda atau karyawan Anda akan cenderung senang untuk melakukannya. Baik, yang kedua, pembelajaran dengan upaya penghindaran. Nah, individu akan menghindari perilaku bila perilaku itu diberi respon yang tidak menyenangkan. Jadi, seorang perilaku itu ketika kita itu menginginkan perilaku itu untuk tidak diulang, maka kita bisa memberikan pembelajaran dengan upaya penghindaran. Nah, seperti apa itu pembelajaran dengan upaya penghindaran? Contohnya, jika karyawan sering dimarahi oleh atasan karena menaruh berkas di atas meja, jika terus-menerus dilakukan, terus kemudian juga terus-menerus diomelin oleh atasan atau dimarahi oleh atasan, maka karyawan tersebut akan cenderung untuk tidak meletakkan berkas di atas meja lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah pembelajaran dengan upaya penghindaran atau individu akan menghindari perilaku direspon tidak menyenangkan.
Jadi ketika perilaku itu direspon oleh kita menjadi respon yang tidak menyenangkan, harapannya di masa yang akan datang dia tidak berperilaku demikian. Kemudian yang ketiga, penghapusan. Penghapusan pengukuhan positif yang diberikan sebelumnya. Maksudnya semacam apa? Contohnya, jika karyawan sering memberikan masukan yang tidak bermakna ketika diskusi di dalam kelas misalkan, atau ketika diskusi meeting. Nah, pada awalnya mungkin bosnya atau atasannya itu menghiraukan dia, mendengarkan masukannya. Itu kan merupakan salah satu bentuk reward ya, apresiasi bahwa atasan mendengarkan dia dan sebagainya. Namun, tetapi lambat laun atasan tidak menghiraukan masukan yang tidak bermakna darinya. Ternyata apa yang dia masukan yang dia berikan itu tidak bermakna. Maka untuk supaya agar perilaku itu cenderung tidak diulang di masa yang akan datang, maka atasan itu bisa menghapus penghapusan pengukuhan positif yang diberikan sebelumnya. Jadi yang awalnya itu dia itu respon atau menghiraukan masukan yang diberikan, maka untuk selanjutnya atasan tidak menghiraukan ketika dia memberikan masukan. Nah, harapannya agar perilaku yang semacam itu tidak diulang kembali. Nah, tadi tidak dihiraukan oleh atasan ketika memberikan masukan. Jadi, menghapus apa yang sudah diberikan pengukuhan positif yang tadi, yaitu dengan cara memberikan perhatian ketika dia memberikan pendapat. Nah, itu selanjutnya itu dihapus, tidak dilakukan, tidak diberikan penghirauan atau jadi tidak dihiraukan. Jadi apa pendapat dia tidak dihiraukan. Kemudian yang selanjutnya memberikan hukuman. Perilaku yang negatif itu diberi hukuman. Jadi diharapkan perilaku yang diberi hukuman itu akan cenderung untuk tidak diulang di masa yang akan datang. Namun untuk masalah hukuman ini akan sering itu ketika dengan punishment itu seringkali itu gagal. Kenapa? Karena biasanya hanya menekan pada perilaku sementara, tidak merubah perilaku. Jadi ketika dihukum itu maka orang itu akan cenderung sembunyi-sembunyi. Kalau ada dia baik, kalau nggak ada ya melakukannya. Kalau ada dia baik, supaya apa? Supaya tidak dihukum. Tetapi disembunyi di belakangnya itu dia akan sembunyi-sembunyi. Nah begitu. Kemudian yang kedua, menimbulkan emosi kepada pemberi hukuman. Anda bisa tahu kalau misalnya Anda dihukum mungkin akan ada protes dan sebagainya. Nah, jadi begitu ya, itu ada positif dan negatifnya. Terus bagaimana aplikasi di dalam perusahaan berkaitan dengan teori ini? Nah, itu kita bisa menetapkan target kinerjanya kita. Target kinerjanya kita itu bisa naik, bisa turun. Jadi misalnya aplikasinya misalnya di dalam perusahaan kita bisa menetapkan target kinerja yang bersifat variabel, jadi bisa naik turun. Nah itu ketika dia bisa misalkan naik turun, maksudnya tahun kemarin 500, tahun ini 400 misalnya, tahun depan karena ada pandemi jadi 300 begitu. Jadi ada naik turunnya. Harapannya apa? Nah ini berkaitan dengan nanti pengukuhan kembali tentang target kinerjanya, pencapaian kinerjanya. Kemudian tentang yang kedua, target kinerjanya itu bisa kita tetapkan menjadi tetap, jadi tidak bersifat variabel. Atau bisa juga aplikasinya juga ketika dalam pemberian imbalan, berkaitan dengan pemberian imbalan itu waktunya berubah-ubah. Jadi misalkan ketika perusahaan menggunakan ulang tahun misalnya, pas ulang tahun, momen ulang tahun perusahaan, maka kinerja yang tercapai itu diberikan reward secara mendadak begitu. Misalkan di Unsera ketika ada dosen yang melanjutkan S3 dengan uang pribadi, maka pada momen tertentu
yang kita tidak bisa menentukannya itu akan diberikan reward dari kampus dengan reward berupa 30 juta misalkan. Nah, seperti itu sebagai bantuan akan biaya kuliah. Kemudian, nah ini. Kemudian kita lanjut ke teori kognitif. Kalau tadi menurut teori koneksionis itu setelah orang diberi stimulus maka dia akan berperilaku. Namun berbeda dengan teori kognitif. Orang distimulus itu belum tentu langsung ke arah perilaku, tapi ada sesuai enggak dengan pemahaman atau pandangan dia, sesuai enggak dengan sikapnya. Mereka akan cenderung cari informasi juga berkaitan dengan stimulus itu, menguntungkan tidaknya buat dia. Nah, seperti itu. Jadi, stimulus itu tidak langsung berpengaruh ke perilaku, namun biasanya digodok dulu atau dipikirkan dulu apakah ini sesuai pemahaman kita apa enggak. Contohnya misalkan kita diajak teman untuk makan, diajak makan bersama. Ketika menurut teori koneksionis, maka ketika diajak makan bersama, maka dia akan oke, kita makan di restoran A misalkan. Tetapi kalau misalnya teori kognitif, ketika kita diajak makan teman, maka kita akan mencari info, makan apa? Makan babi misalkan. Nah, babi kita beragama apa? Sesuai enggak dengan pemahaman kita? Meski kita misalnya makannya babi, karena tidak sesuai dengan pemahaman kita, maka kita akan, oh berarti saya tidak mau. Tidak mengarah pada perilaku. Karena apa? Tidak sesuai dengan pemahaman atau pandangan dalam agama saya. Seperti itu misalkan. Ya. Nah, jadi seperti itu adalah teori pembelajaran. Nah, itu juga akan bermanfaat untuk kita ketika kita melakukan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga kerja kita. Baik, konsep. Terus kemudian seperti apa konsep di dalam pengembangan konsep dan prinsip pembelajaran. Agar pembelajaran kita itu efektif, maka pertama ada motivasi dari pekerjanya atau peserta pelatihannya. Kalau peserta pelatihannya termotivasi, maka efektif. Kalau nggak termotivasi itu kan nggak mau. Dia apa-apain kalau nggak mau ya nggak didengar begitu. Kemudian perilaku positif diberikan hadiah, penghargaan, bonus, pujian, dan kesempatan. Jadi ketika dalam pembelajaran agar efektif itu, ketika Anda itu memberikan misalkan saya memberikan pertanyaan kepada Anda, kemudian Anda benar, maka saya akan menyebut nama Anda. Oh, atas Mbak ini benar jawabannya. Itu merupakan sebuah penghargaan atas idenya yang oke. Nah, seperti itu. Itu akan juga akan menjadikan pembelajaran itu efektif. Kemudian pengetahuan tentang hasil. Maka untuk pembelajaran itu biar efektif, maka peserta itu harus mengetahui hasilnya. Contohnya misalkan dalam pembelajaran kita di setiap misalnya di kelas, maka ketika saya memberikan kuis, maka saya memberikan nilai Anda berapa. Nah, itu bisa menjadi motivasi tersendiri dalam proses pembelajaran kita. Nah, berbeda kalau kita nggak memberikan hasil, kuis nggak dikasih tahu, kemudian tugas nggak dikasih tahu, hasilnya berapa, tiba-tiba kun fayakun langsung UASnya keluar C, misalkan semacam itu. Nah, itu akan berbeda. Kemudian, selanjutnya praktek aktif atau penghayatan, praktek nyata dari materi. Jadi kalau misalnya kita melakukan pelatihan atau pembelajaran, pelatihan pengembangan atau pembelajaran untuk karyawan kita, hendaknya itu sesuai dengan materi itu bisa diaplikasikan, jadi langsung bisa dipraktekkan secara nyata begitu. Kemudian selanjutnya, situasi pelatihan itu sebaiknya sama atau hampir sama dengan dalam pekerjaannya begitu. Nah, prinsip pembelajaran. Nah, kalau biar efektif dalam proses pembelajaran itu ada interaksi, kemudian interaksi antara misalnya saya dengan Anda gitu ya, minat saya, perhatian saya ketika Anda
menjawab, saya memperhatikan ketika Anda bertanya. Ketika saya menjawab Anda memperhatikan, ketika saya bertanya Anda bertanya saya juga memperhatikan gitu ya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan bisa visual, bisa misalnya YouTube, WA kayak gitu. Kemudian voice note, nah seperti itu. Itu juga akan berdampak terhadap proses pembelajaran. Atau bisa visual, audiovisual gitu. Kemudian membantu memperoleh keterampilan untuk mengerjakan gerakan motorik. Kalau di dalam pekerjaan mungkin bisa dengan coba melakukan gerakan yang bermakna, misalnya tentang teknik untuk bisa mengetik 10 jari itu seperti apa. Nah, seperti itu. Pembelajaran melalui pemahaman, diskusi, bertukar pandangan. Kayak saya sama Anda sering diskusi. Nah, itu namanya bertukar pandangan. Mengubah sikap, mendorong diskusi yang permisif, pengungkapan perasaan dan pandangan. Ketika saya bertanya kepada Anda, bagaimana pendapat Anda dalam diskusi di kelas misalkan. Nah, jadi demikian. Baik, selanjutnya. Terus bagaimana cara kita untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan? Nah, pertama, sebelum kita melakukan menyusun program pelatihan, kita mau melakukan pelatihan apa sih kepada tenaga kerja kita, maka kita harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Mereka butuh apa sih? Mereka butuh keterampilan teknis toh, atau keterampilan hubungan manusia, atau keterampilan konseptual. Mereka butuh yang semacam apa? Nah, seperti itu. Kemudian sasarannya apa? Sasarannya hanya mampu mengenal, membedakan gitu aja, atau berkaitan dengan sikapnya, perubahan sikapnya dia, atau berkaitan dengan perilaku yang berkaitan dengan geraknya dia, motoriknya dia, psikomotoriknya dia. Nah, begitu. Kemudian setelah kita menetapkan sasaran, kita penetapan kriteria dan alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan dalam pelatihan itu apa? Jadi tadi kebutuhan pelatihannya mau meningkatkan keterampilan apa? Sasarannya apa? Nah, kriteria keberhasilannya semacam apa? Nah, kriteria keberhasilan di sini ada yang pertama, apakah kita hanya melihat perilaku trainee pada akhir program pelatihan? Jadi kita berikan kuesioner kepada dia, dia senang apa enggak dengan program pelatihan yang sudah dilakukan, perilakunya semakin kelihatan antusias apa enggak misalnya. Prestasi kerja trainee setelah kembali kerja. Itu kita bisa juga apakah tetapkan pelatihan itu berhasil ketika peserta pelatihan ketika kembali bekerja dia justru terdapat peningkatan kinerja. Nah, itu apakah melalui skor pretest dan post-testnya, jadi kita memberikan tes sebelum melakukan pelatihan itu dites dulu, kemudian berapa skornya, misalnya skornya 70, maka setelah dilakukan pelatihan kita cek skornya berapa. Kalau skornya 65 berarti pelatihan kita justru enggak bermakna. Kenapa? Justru membuat karyawan kita bingung dengan apa yang kita sampaikan begitu. Jadi kalau tadi 70 maka post testnya harusnya itu lebih tinggi. Nah, apakah kita menggunakan kriterianya semacam apa? Apakah ketiganya, apakah hanya satu atau dua, itu kita tentukan dulu. Kemudian yang selanjutnya menetapkan metode pelatihan penyajiannya bagaimana? Kita mau seperti apa? Oh, pelatihannya melalui YouTube. Oh, pelatihannya melalui web seminar. Pelatihannya melalui ada di suatu tempat tertentu yang disetting, seperti itu di mana. Terus kemudian metodenya semacam apa? Oh, kuliah kayak saya sama Samian, konferensi, atau bisa langsung studi kasus begitu, atau bisa bermain role play, misalkan role play itu misalkan dibuat kelompok-kelompok kecil, terus dikasih kasus, misalnya bermain peran Anda sebagai manajer personalia, Anda sebagai manajer keuangan, misalnya seperti itu. Kemudian Anda disuruh membuat perencanaan ke depan, nah seperti itu, bermain peran. Kemudian atau leader group discussion atau in basket exercise. Kalau leader group discussion itu
ada kelompok kecil, kemudian dikasih masalah, kita sebagai pelatihnya itu melihat dari luar. Nah, itu nanti biar mereka diskusi sendiri untuk pemecahan masalahnya. Nah, itu kita bisa tahu yang mana person atau karyawan yang sebagai leader dalam yang memimpin di dalam proses kasus pemecahan kasus itu. Kita bisa tahu, oh ini dia adalah tipe-tipe pemimpin. Nah, itu bisa kita melihat leadernya di dalam sebuah grup yang kita tidak menentukan siapa pemimpinnya, jadi kita hanya melihatnya saja, mengamatinya, sehingga kita bisa menentukan, oh si A ini lebih mendominasi atau lebih didengar oleh karyawan atau anggota yang lain. Kalau in basket exercise itu kelompok kecil yang diberi setumpukan surat, bukan kelompok kecil, tapi individu diberikan setumpukan surat yang berisi masalah, kemudian disuruh untuk mengungkapkan atau mengidentifikasi inti permasalahannya itu seperti apa, akar permasalahan semacam apa, dan kemudian mencari solusinya. Nah, itu adalah cara yang bisa kita gunakan di dalam proses pelatihan, metodenya dan juga cara penyajiannya. Kemudian kalau kita sudah menentukan ini, kita cobakan ke beberapa dulu. Supaya apa? Kenapa kok kita coba? Supaya agar kita tahu kalau pelatihan ini memang benar adanya, tidak ada hal yang dikhawatirkan akan gagal. Begitu kita cobakan dulu ke beberapa karyawan. Kemudian kita ukur tes dicek. Kalau oke, maka kita bisa menggunakan ini untuk metode ini, apa yang kita lakukan dari langkah ini kepada metode kita kepada karyawan secara keseluruhan, begitu yang kita tetapkan. Jadi lebih banyak. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan model penilaian keefektifan program pelatihan. Nah, ini tadi ya, yang pertama itu program reaksi peserta. Kita bisa melihat senang atau tidaknya peserta terhadap program pelatihan yang tadi saya bilang dikasih. Jadi di akhir pelatihan karyawan dikasih kuesioner begitu, kita bisa lihat senang atau tidaknya. Hasil penilaiannya juga terhadap program pelatihannya dia yang sudah dia lakukan. Model after only and before after. Tes pada sebelum melakukan pelatihan dibandingkan dengan sesudah melakukan pelatihan. Nah, kalau tes pada akhir program pelatihan dengan kelompok kortel yang tidak memperoleh pelatihan, artinya apa? Jadi kita membandingkan hasil tes pada peserta yang sudah melakukan pelatihan dengan hasil tes pada karyawan yang tidak melakukan pelatihan. Nah, itu kita bandingkan. Kalau beda, berarti pelatihan kita dianggap sukses, seperti itu. Nah, ini adalah metode penilaian. Metode penilaian semacam apa yang harus diambil. Nah, itu tergantung dari perusahaannya. Kemudian metode terakhir untuk bisa menilai keefektifan program pelatihan itu dengan tingkat pengembalian investasi dari program pelatihan. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika karyawan kembali bekerja kepada perusahaan setelah melakukan pelatihan, dampaknya terhadap hasil atau dampaknya terhadap kinerjanya itu bagaimana? Signifikan atau tidak? Nah itu adalah sebagai cara atau model penilaian keefektifan program pelatihan. Ya, jadi, terus mengapa pelatihan dan pengembangan itu kok sering gagal? Nah, itu kita bisa lihat lagi. Nah, bisa jadi materi tidak pas atau tidak cocok dengan kebutuhan saat melakukan pelatihan. Jadi bisa jadi salah dalam identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi materinya tidak pas. Metode yang digunakan kurang tepat. Bisa jadi metode yang digunakan juga kurang tepat. Kemampuan instrukturnya bisa jadi kurang. Sarana pembelajarannya kurang, misalnya ya, sarana dan prasarannya nggak bisa. Misalkan dengan pembelajaran daring ini, ternyata kan untuk di daerah-daerah yang tidak support dengan kondisi misalnya sinyal susah, itu kan susah untuk dilakukan. Nah, kemudian pesertanya itu termotivasi apa tidak di dalam proses pelatihan.
topik pelatihannya juga itu akan berdampak kepada motivasi daripada pesertanya. Nah, demikian pembelajaran saya hari ini, kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.